Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Yuniza Zahra, NIM 2009-065-0017, kelas B, Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya akan menjelaskan 4 poin tugas final kewirausahaan, yaitu poin pertama, hal baru yang didapatkan dari materi kewirausahaan. Mengapa orang kaya semakin kaya dan si miskin semakin miskin? Orang kaya memiliki visi, orang miskin tidak memiliki kontrol. Dalam poin pertama, kita ini berbicara tentang masalah mental antara orang kaya dan orang miskin. Coba kalian perhatikan, mental orang kaya itu lebih kuat. Orang yang siap kaya sudah tahu kehidupan seperti apa yang ingin mereka bangun. Mereka memperjelasnya dengan membentuk sebuah misi berupa gambaran yang detail tentang impian mereka yang akan diwujudkan. Sebaliknya, mental orang miskin cenderung pasrah dan merasa tidak bisa mengontrol jalan roda kehidupan mereka. Mereka tidak akan memiliki visi dalam kehidupannya sehingga terkadang mereka bingung harus melakukan apa. Visi adalah peta yang akan mengantarkan kita sampai tujuan besar. Orang kaya mempunyai mimpi yang sangat besar, orang miskin hanya besar bicara. Mungkin ini terkesan menyudutkan orang miskin, namun kenyataannya memang seperti itu. Jika kita melihat orang kaya, umumnya mereka memang memiliki mimpi yang sangat besar, yang begitu mereka yakini dapat tercapai. Menjalani dengan bekerja keras dan pantang menyerah akan mereka hadapi demi tercapainya sebuah mimpi tersebut. Sebaliknya, orang miskin ini umumnya hanya bisa berkomentar dengan apa yang mereka inginkan, tidak ada tindakan yang dilakukan. Mereka hanya bisa berbicara saja seperti tong kosong nyaring bunyinya. Setelah si orang kaya berhasil membuktikannya, barulah si miskin bisa berhenti bicara. Orang kaya melihat peluang, si miskin melihat rintangan. Orang kaya akan selalu fokus dalam melihat peluang. Mereka akan melakukan apa saja dengan cara yang benar untuk mencapai tujuan akhir, yaitu menuju kesuksesan. Permasalahan yang muncul juga akan bisa mereka bereskan satu persatu. Sementara orang miskin selalu akan terpaku pada rintangan, belum maksimal sudah banyak mengeluh, baru berusaha sedikit saja sudah takut gagal. Mental seperti ini tentunya hanya akan membawa kita terjebak dalam ketakutan sendiri. Poin kedua, hal yang didapatkan dari kunjungan UKM yang menginspirasi kita. Adapun hal yang didapatkan dari hasil kunjungan UKM. Yang pertama, hal yang mendasari usaha pariwisata tersebut yang pertama adalah karena adanya niat, sebuah usaha atau keinginan. Di samping itu, lokasi yang sangat strategis pula penunjang seorang pendiri wisata kebun goa ini mendirikan sebuah tempat pariwisata tersebut. Perkembangan usaha perintisan wisata kebun goa yaitu pernah terkendala pada segi finansialnya, tetapi berhasil bangkit kembali dikarenakan adanya dukungan serta kerja keras para petinggi serta karyawan-karyawan dari wisata kebun goa tersebut. Menurut pemilik usaha tersebut, hal yang harus disiapkan agar konsumen semakin puas yang pertama yaitu menerima saran atau kritik yang bersifat membangun dengan baik, memberikan pelayanan serta fasilitas yang lebih ekstra, meningkatkan kualitas kerja para tim. Adapun hal yang menginspirasi kami dapat setelah kunjungan UKM ini, yaitu kita ingin sukses, maka kita harus mengubah mindset kita, kemudian kita harus memberani mulai sesuatu hal yang baru. Poin 3. Tokoh favorit dan apa inspirasinya? Tokoh favorit saya yaitu William Tanuwijaya. Beliau lahir pada 1981, pematang Siantar, Sumatera Barat yang berasal dari keluarga sederhana. Walaupun orang tuanya selalu mengutamakan pendidikan, dengan segala kekurangan disitulah William melamar untuk kerja shift sebagai pekerja warnet. Setelah lulus kuliah, William bekerja sebagai pegawai kantoran biasa. Hingga akhirnya pada tahun 2007, beliau menemukan peluang untuk membangun Tokopedia. Selama membangun bisnis, William selalu ingat dengan kalimat yang pernah diucapkan oleh Soekarno. Indonesia adalah negara yang besar, dan untuk menjadi negara yang besar, maka harus berani bermimpi. Mimpilah setinggi langit, bila engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Kalimat inspiratif inilah yang mendorong William untuk terus berani bermimpi dan tidak akan menyerah walaupun banyak diremehkan.
Ketika awal membangun Tokopedia, menurut saya kisah William mengajarkan kita pada kemampuan bermimpi dan kerja keras. Jika bermimpi saja kita tidak berani, bagaimana kita menghasilkan hal besar? Sama halnya ketika kita mudah menyerah, kita hasil tidak sesuai harapan di awal atau ketika diremehkan oleh orang lain, kekuatan mimpi inilah yang harus terus kamu membuat terus-menerus. Bersemangat dan berjuang mewujudkan apa yang awalnya hanya mimpi hingga menjadi kenyataan. Dan poin yang terakhir yaitu poin keempat, kesimpulan dari ketika poin ke atas. Mengubah mindset untuk meraih kesuksesan. Semua orang pasti menginginkan kesuksesan. Maka dari itu, salah satu cara yang dapat kita lakukan yaitu dengan mengubah mindset kita. Karena mindset sangat berperan penting untuk meraih tujuan kita. Jika kita sebelumnya pernah kegagalan, jangan mudah putus asa. Karena masih diusahakan, karena setiap apa yang kita inginkan pasti akan mengalami rintangan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.